Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, kelas 7 program pendidikan Salafiyah Wusta, Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah Pengasih yang berbahagia. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan untuk belajar ya, meskipun terkendala karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga segala sesuatunya tertunda ya, atau mundur ya, karena mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk Wusto ini baru pergantian kepala sekolah sehingga pembelajaran untuk yang kelas 7 agak sedikit mundur. Baik, karena ini dipaksa harus pembelajaran dengan online, maka setidaknya kita harus minimal mengenal beberapa pelajaran yang harus diajarkan di program pendidikan Salafiyah Wusta. Baik, kali ini saya akan mengampu mata pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA baik itu kelas 7, kelas 8 maupun 9 ya. Untuk pertama kalinya akan saya perkenalkan dulu ya, kita akan belajar tentang IPA. Dan yang kedua saya mengajar IPS ya. Ya, nanti pembelajarannya via Google Form, tapi nanti link atau tautan akan saya share ke ke WA ya, ke grup. Ya, jadi IPA ya, sekarang pelajarannya IPA. Baik. Nah, baik, kita mulai dulu bahwa menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban ya. Semua muslim, semua umat Islam itu harus menuntut ilmu. Ya, bagaimana kita tahu gerakan sholat kalau tidak menuntut ilmu? Bagaimana kita tahu wudhu yang benar kalau tidak menuntut ilmu? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran kalau tidak menuntut ilmu? Ya, bagaimana kita akan tahu tentang syarat ya dan rukun haji misalkan kalau kita tidak tahu ilmunya. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, jadi menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Ya, setiap muslim. Ya, maka ini sangat penting sekali dalam menuntut ilmu. Ya, bahkan ulama ya mengatakan ya saking pentingnya ilmu itu melebihi kebutuhan makan kita ya. Saking pentingnya ilmu itu melebihi kebutuhan makan kita. Ya, itu ilmu. Kemudian ya, bagaimana dengan ilmu agama? Ilmu agama adalah wajib ain. Jadi setiap muslim, setiap individu wajib untuk menuntut ilmu agama. Ya, jadi hukumnya adalah wajib setiap individu, setiap muslim itu wajib menuntut ilmu agama. Karena ini digunakan untuk dirinya sendiri, ya. Itu maka kita wajib menuntut ilmu agama. Ya, belajar bagaimana toharohnya, ya, wudhu, sholat, puasa, ilmu dan seterusnya, ilmu akhlak dan seterusnya. Ya, oleh karena itu wajib setiap individu wajib untuk menuntut ilmu agama. Ya, termasuk bagaimana harus belajar membaca Al-Quran. Nah, ini wajib setiap individu untuk belajar Al-Quran supaya bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, kemudian ilmu dunia atau ilmu umum ini sifatnya wajib kifayah. Ya, wajib kifayah artinya tidak harus setiap muslim ya, tapi paling tidak ada yang mewakili atau harus ada yang mempelajari ya, muslim ya, meskipun tidak setiap muslim ya. Jadi paling tidak ada perwakilan ya. Meskipun itu wajib kifayah ya, tetapi kita juga berusaha untuk mempelajarinya ya. Setiap individu meskipun tidak
wajib ain atau hanya berupa kifayah, tetapi diusahakan untuk menuntut ilmu dunia. Ya, contoh, bagaimana kita bisa membaca dengan baik dan benar meskipun bahasa Indonesia, ya kalau kita tidak mempelajarinya, gitu. Bagaimana kita akan belajar kalau tidak bisa membaca bahasa Indonesia? Dan seterusnya banyak sekali ilmu-ilmu bagaimana tentang ilmu matematika misalkan. Kita tidak akan tahu perkalian, tambah-tambahan misalkan kalau kita tidak belajar ya. Kita tidak belajar. Maka umat Islam akan ketinggalan kalau kita juga tidak diusahakan untuk belajar ilmu umum atau ilmu dunia. Nah, sekarang masuk langsung ke poin IPA ya. Apa manfaat belajar IPA? Manfaat belajar IPA diantaranya sudah mengetahui gejala alam. Ya, segala gejala alam ya ini akan dipelajari, kita ketahui, baik misalkan gempa bumi, misalkan kondisi geografi, ya lingkungan di dunia ini, baik itu lautan, tanah dan seterusnya, itu mengetahui gejala-gejala alam. Nah, juga diantaranya adalah menambah keimanan. Setelah kita belajar tentang IPA ya, kondisi di dunia ini, gejala alamnya misalkan, masya Allah ya, kita akan merenungi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia menciptakan ya segala sesuatunya di dunia ini. Ya, artinya kita insya Allah akan bertambah imannya. Ya, ternyata luar biasa kekuasaan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga menambah wawasan kehidupan, baik segi kesehatan, alam, pertanian, peternakan dan lain banyak sekali kita akan tahu ya. Dengan mencari IPA kita tahu kesehatan, ya kondisi alam, ya bagaimana pertanian, kondisi pertanian dan pertanian yang baik dan peternakan dan bagaimana ilmu-ilmu yang lain ada korelasinya dengan IPA. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, itulah salah satu manfaat belajar IPA dan banyak lagi manfaat selain itu. Ya intinya banyak sekali manfaat belajar IPA. Baik, pertemuan pertama tugasnya adalah coba berikan 3 contoh manfaat belajar IPA di bidang kesehatan. Ya, manfaat belajar IPA di bidang kesehatan. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.